Pak Tono. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Pak. Siang. Maaf sebelumnya meminta waktu Pak Tono untuk wawancara sebentar sebagai tugas kami sebagai guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Saya ingin mewawancarai Pak Tono masalah tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pendidikan, Pak. Siap. Pertanyaan yang pertama adalah selama ini bagaimana Pak Tono dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Di dalam satuan pendidikan terkadang akan ditemukan keragaman kasus yang dihadapi, baik itu kasus yang keduanya sama benar maupun ada kebijakan yang tidak dikenal sebagai dilema etika ataupun kasus yang salah, satunya benar dan salah yang lainnya salah. Sebagai seorang pemimpin manajerial, kedua kasus tersebut harus dapat diidentifikasi atau dikelompokkan dengan benar dan cermat atau teliti agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Cara saya dengan mengidentifikasi atau mengelompokkan kedua kasus tersebut dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk mendalami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan yang terlibat. Bila perlu saya akan mengadakan pendekatan secara personal atau pribadi. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka pemetaan jenis kasus tersebut akan lebih mudah. Untuk itu perlu kita pertanyakan kepada yang bersangkutan untuk mengidentifikasi sebuah kasus dapat dikatakan sebagai dilema etika atau keindahan jika masalah yang tersebut tidak melanggar hukum dan serta norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial atau orang lain baik secara pribadi maupun kelompok. Jika kasus yang dihadapi melanggar hukum dan menimbulkan kesalahan dapat dikatakan sebagai kasus rujukan moral. Selama ini bagaimana Pak Tono menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini Bu, untuk kasus dilema etika saya akan mempertimbangkan hal yang dianggap sama-sama benar tersebut, apakah hal tersebut berbenturan dengan kepentingan individu perorangan atau kelompok, mengandung nilai-nilai kebijakan yang berupa kebenaran atau kesetiaan, melibatkan rasa adil atau belas kasihan, akankah berdampak untuk saat itu atau seterusnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Tono lakukan selama ini? Kelanjutannya, sebelum mengambil keputusan saya berusaha untuk tidak menghakimi. Saya akan mendengarkan secara seksama dan tidak lupa suara hati dan kenyataan yang berupa penalaran dan fakta yang harus sejalan untuk memilih keputusan yang paling kecil kerugiannya dan besar manfaatnya. Dengan demikian, pertimbangan kepentingan peserta didik
atau dengan kata lain kepentingan orang banyak atau kelompok yang didahulukan berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir berupa kebaikan untuk semua orang, berpikir berbasis peraturan yang ada, dan berpikir berbasis rasa peduli sebagai sesama makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tahap berikutnya kita lakukan introspeksi dengan memeriksa kembali fakta-fakta berupa data-data yang akurat dan temuan-temuan peluang berupa jalan keluar atau solusi yang terbaik, lalu kita buat keputusan. Keputusan tersebut perlu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu dapat terlihat sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Tono anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Seharusnya dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika yang efektif, yang perlu kita lakukan adalah dengan menentukan inti pokok permasalahannya dan berpikir secara objektif atau dengan kenyataan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seharusnya terkadang hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima keputusan tersebut sepenuhnya. Proses untuk dapat membuat pihak tersebut menerima dan menjalankan keputusan tersebut menjadi sebuah tantangan tersendiri. Maka untuk menetapkan menjadi teladan dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Apakah Pak Tono memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Pak Tono langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Tono jalankan? Ini tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus atau masalah, tapi akan lebih baik untuk sesegera mungkin diselesaikan, jangan ditunda, kemudian diprioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta di lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah atau satuan pendidikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Tono dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Komunikasi yang baik dengan sesama warga sekolah atau satuan pendidikan, mengadakan pendekatan secara personal serta dapat mendengarkan tentang apa yang terjadi menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah Pak Tono sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Tono dalam mengambil keputusan tentang dilema etika? Demikian Bu.
Dalam pengambilan sebuah keputusan, maka mengidentifikasi atau mengelompokkan jenis-jenis kasus agar bisa dilakukan lebih awal untuk dapat menentukan langkah-langkah tersebut apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dan tidak merugikan peserta didik, siswa atau yang punya kasus. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dan menjadi wawancara, mudah-mudahan bisa menjadi baik. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak Sutono sebagai Kepala Sekolah SD 2 Belum Pulang. Selamat siang Pak, permisi. Assalamualaikum Pak Solikin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat Bu. Nah, pripun kabar Bu Hayati dan keluarga? Semua sehat kan? Alhamdulillah, saya dan keluarga juga sehat Bapak. Wah, ada keperluan apa ini Bu? Kok tumben mampir ke sini? Iya nih Pak, kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Pak? Monggo, silakan. Jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Bu. Tenang saja. Jadi begini Pak Solikin, selama Bapak menjadi Kepala MANU Wahid Hasyim Salafiyah ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Yang mana ya Bu? Sebenarnya sih banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini. Oh, ini saja yang terdekat kemarin saat penerimaan peserta didik baru. Seperti Ibu Hayati ketahui, tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di MA Wahid Hasyim menurun. Tahun ini kami hanya memperoleh 25 murid. Dengan jumlah murid tersebut kami hanya membuka satu kelas Bu. Padahal Ibu sendiri tahu kan, kami memiliki 15 guru. Dengan demikian terjadi jumlah kelebihan guru pada tahun ini. Padahal jumlah sebagian besar guru kami sudah sertifikasi. Jadi saya bingung antara akan memberhentikan guru yang akan belum bersertifikasi apa mempertahankan mereka. Padahal kondisi keuangan juga sedang tidak stabil jika murid hanya segitu sedikitnya Bu. Lantas, keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Saya bersama dengan para wakil kepala sekolah, saat itu sih kami memutuskan untuk mempertahankan guru yang GTT yang ada, ya, guru GTT yang ada yang belum bersertifikasi.
Tapi ya konsekuensinya mereka memperoleh jam yang sangat sedikit, sekitar 6 sampai 8 jam per minggu. Kami juga mempersilahkan sih kepada guru GTT jika mereka ingin mencoba mencari tambahan di sekolah yang lain. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali itu ya, Pak. Jadi begini, Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Solikin, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Biasanya sih tak lihat dulu kasusnya Bu Hayati. Jika kasus ini kan berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tapi jika itu berhubungan dengan tidak berhubungan dengan ranah hukum, ya berarti kan itu adalah dilema etika. Nah, apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan ada benar juga yang di sisi yang lain, ya jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi nggih. Apakah akan mempertahankan GTT yayasan atau memberhentikannya, di mana keduanya keputusan yang benar dan tidak melawan hukum. Ya, betul sekali Bu Hayati. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya sih lebih lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu, karena menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, lalu kemanusiaan dan lain-lain, maka kebenaran itu akan mengikutinya. Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Pak? Untuk masalah seperti itu biasanya saya memerlukan ya setidaknya 3 tahapan Bu. Yang pertama, saya mengkonfirmasi masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua, biasanya saya berdiskusi dengan para wakil kepala sekolah dan ketua yayasan. Nah, yang ketiga biasanya sih saya merefleksikannya. Bagaimana kalau saya ada di posisi mereka, seperti apa yang hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa begitu. Ada nggak, Pak, hal-hal yang Pak Solikin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya Bu? Saya rasa sih semuanya akan efektif jika kita bisa komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi kepada kita, dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Adakah yang menurut Pak Solikin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya itu cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak. Jadi kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu, Bu.
Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal kegiatan tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, Pak? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang pernah saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah, kemudian saya mengkonsultasikannya sama pihak yayasan. Ya, 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Solikin dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya tentu Bu, biasanya saya berkonsultasi dengan ketua yayasan dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan kepegawaian. Pertanyaan terakhir, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama yang akan kita wujudkan, terutama pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu, Bu. Pak Solikin, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini, ya Pak. Iya Bu Hayati, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu jenengan. Pak Solikin, kalau begitu saya mohon izin pamit dulu. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini, Nggih. Insya Allah. Matur suwun. Iya, Bapak, saya mohon izin pamit, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun atas rawuhipun nggih.